Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusaputra. Di video kali ini, saya akan kembali membagikan tutorial terkait tentang pemanfaatan aplikasi ChatGPT. Aplikasi dengan teknologi AI ini, Artificial Intelligence ini sangat powerful dan sangat banyak manfaatnya jika kita paham dan mengerti cara-cara menggunakannya dan metode-metode apa yang bisa kita manfaatkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita berikan. Yang pastinya ini akan memberikan kemudahan bagi kita, para dosen, para peneliti, para pembelajar dalam hal mencari referensi atau informasi yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kinerja kita. Nah, bagi kita para dosen, saya akan membagikan cara mudah membuat isi, mencari konten isi slide PowerPoint dengan ChatGPT. Gimana kelanjutannya? Silahkan simak pada video. Baik, kita mulai. Di sini saya sudah juga siapkan terkait RPS atau silabus yang akan menjadi acuan kajian yang akan saya sampaikan nanti di pembelajaran. Kita ambil contoh di minggu pertama. Kebetulan saya ngajar aplikasi software untuk mahasiswa D3 Rekamedis. Nah, jadi topik kajian saya di minggu pertama atau pertemuan pertama yaitu tentang konsep sistem informasi. Nah, di sini saya akan coba jabarkan, saya akan kembangkan konten atau referensi penjelasan saya terkait bahan kajian ini di 3 topik ini dari topik awalnya adalah konsep sistem informasi dan bagian-bagiannya sampai nomor 3 ini saya akan kembangkan menjadi beberapa slide. Nah, kita ambil contoh, saya copy aja dulu, saya siapkan dulu kopinya di sini. Kemudian kita buka aplikasi ChatGPT. Alamatnya adalah chat.openai.com. Nah, itu sudah ada di link deskripsi. Bagi kawan-kawan yang belum pernah menggunakan aplikasi ini atau pertama melihat video saya ini, jadi silakan simak dulu terkait video sebelumnya. Saya sudah bahas beberapa tentang ChatGPT, bagaimana untuk pendaftaran awalnya. Itu sangat simpel sekali. Yang penting kita login dengan akun email kita, nanti dia akan masuk ke halaman seperti ini. Jadi untuk loginnya cukup sekali saja. Jadi kalau kita manfaatkan dia beberapa kali, nanti dengan tampilan ini saja terus yang akan muncul. Oke. Nah, untuk tampilannya sangat simpel dan sederhana. Ada kolom chat di sini. Di sini akan kita tanya-tanya ChatGPT-nya dan nanti dia akan tampilkan halaman jawabannya. Nah, kita contohkan. Tadi saya sudah copy saya ambil kalimat awalnya dulu, berikan saya script, atau iseng, kita nanya dulu, bisakah, ini nggak wajib ini kita tanya dulu, bisakah Anda membuatkan saya isi slide PowerPoint? Nah, kita tanya dulu. Tentu saja, oke, yang pastinya ChatGPT akan bisa mengerjakan apapun yang ingin kita tanyakan, Oke, kita buatkan, Buatkan pertanyaan seperti ini. Buatkan saya script materi kuliah. Nah, materi kuliah dalam bentuk slide. Jadi harus kita jelaskan. Buatkan script. Kenapa script? Karena di PowerPoint itu teks atau jabaran isi slide itu berbentuk narasi beberapa narasi yang seukuran slide tersebut. Nah, tentu kita sampaikan dalam bentuk script, Nah, dalam bentuk slide berikan saya script materi kuliah dalam bentuk slide. Nah, jadi tentang apa tadi kajian kita? Saya paste saja langsung. Tentang konsep sistem informasi. Nah, ini pertemuan pertama saya. Subnya ini kita jelaskan Kita jelaskan dengan sub materinya sebagai berikut. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kemudian ini belum terenter. Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya ini masih ada pertanyaan lagi, tapi nggak apa, kita akan nanti tambahkan, Oke. Nah,
Di sini sudah sampaikan ya, slide 1 konsep sistem informasi, slide 2 pengertian, slide 3 komponen sistem informasi lagi terkait dengan contoh-contohnya, slide keempat prosedur. Nah, jabarkan nih prosedur kerja sistem informasi itu ini ya. Oke, sudah dapat datanya. Kemudian slide 5 contoh sistem informasi. Nah, diberikan contoh. Slide ke-6 kesimpulan. Oke, tahap awal sudah cukup ya, cukup menjelaskan ya, atau cukup mengesankan ya, sudah dapat beberapa data. Nah, ini bisa kita coba sadur lagi ya. Jika kita ini yang kita dapatkan ini belum lengkap, nah kita tambah ya. Tambah pertanyaannya seperti ini. Berikan dalam contoh yang relevan di bidang kesehatan atau rumah sakit. Nah, karena saya ngajarnya di prodi kesehatan, jadi saya ngambil contoh-contoh yang diberikan di bidang kesehatan. Ya, kita minta seperti itu ya. Oke. Nah, diulang lagi ya. Nah, konsep sistem informasi di bidang kesehatan rumah sakit. Oke. Pengertian masih sama secara umum. Nah, dicontohkan di sini di bidang kesehatan atau rumah sakit, mengelola ya, seperti ini kalimatnya. Kemudian komponen sistem di rumah sakit, nah diberikan ya. Oke, dia lanjut ke slide kelima, penerapan ya, penerapan sistem informasi. Nah, ini gantung terstop dia. Nah, kita minta lanjutkan. Jadi kalau nanti ada hal seperti ini nggak selesai dia melakukan ketikan, kita tambahkan teks ya, kita minta lagi lanjutkan. Oke, seperti ini ya. Nah, selesai. Jadi ini sudah ada diberikan contoh terkait bidang studi kita. Nah, jadi kalau tadi berbicara secara umum, kita spesifikkan supaya pengajaran kita lebih jelas dan terinci ya untuk mahasiswa prodi mana yang kita ajar ya. Kalau di bidang ekonomi ya nanti ditampilkan contoh-contoh terkait tentang bidang ekonomi. Kalau bidang kesehatan, nah kalau saya lihat di sini sudah mengarah-arah ke situ ya. Nah, contohnya nih, kalau untuk komponen sistem informasi bidang kesehatan atau rumah sakit. Nah, sistem informasi itu ini input. Nah, input contohnya data pasien, prosesnya seperti ini, outputnya, nah, feedbacknya. Cukup mengesankan ya dari data yang diberikan ini dan membantu sekali kita dalam mengisi slide PowerPoint kita. Oke. Nah, kalau rasanya ini perlu dikembangkan lagi, nah ini kan kita sudah sampai ke tahapan contoh ya dari pertanyaan yang kita berikan. Kita perhatikan di sini slide 1, konsep informasi, kayaknya belum jelas, atau slide kedua kayaknya masih belum lengkap. Ya, nah kita bisa minta ya, berikan penjelasan lengkap dan terinci untuk slide 2 beserta contoh terkait bidang kesehatan. Nah, jadi kita coba pecah ya slide kedua ini, karena slide kedua ini segini, kita ingin jabarkan lagi. Nah, kita minta dia lebih lengkap gitu ya. Kita enter. Nah, kita coba lihat. Jadi kita fokusnya ke slide kedua. Oke. Nah, di sini sudah didetailkan. Jadi komponen sistem informasi ya tadi ya, komponen sistem informasi. Nah, ada 5. Oke. Nah, contoh yang diberikan memang contoh terkait di rumah sakit. Nah, karena ini bidang kesehatan. Oke, kita lihat, kita cocokkan ya slide kedua, komponen sistem informasi. Ya. Nah, kalau di sini pengertian sistem informasi ya, wah dia lebih mengembangkan ya. Kalau di sini komponen sistem informasi, mungkin dia maksudnya tadi slide ketiga. Jadi kalau seandainya nanti ada yang tidak relevan, jadi misalnya karena kita memberikan pertanyaan seperti ini, berikan penjelasan lengkap terinci untuk slide kedua. Kalau pertanyaan-pertanyaan sudah kita berikan ini sudah berjenjang, nah kalau dia bingung, nah kita lengkapi saja. Slide kedua itu tentang apa? Contohnya gini,
Nah, kita mau ngambil slide kedua yang mana? Ini kan kalau kita perhatikan, slide kedua itu komponen sistem informasi. Kalau kita lihat ke atas, yang sebelumnya ini, yang sebelum terakhir, pengertian sistem informasi. Sedangkan komponen itu ada di 3. Nah, mungkin dia membaca di slide kedua, atau dia bingung yang mana, mungkin ada poin 2. Nah, jadi kalau rasanya ini meragukan atau membingungkan ChatGPT-nya, kita lengkapi saja. Kita copy, kita paste di sini. Nah, slide kedua itu kita tunjuk. Maksud kita itu slide kedua itu adalah terkait pengertian sistem informasi. Misalnya, slide kedua, pengertian sistem informasi. Kita enter lagi. Oke, kita coba cek kebenarannya. Nah, di sini dia menjadikan slide 1. Oke, nggak apa-apa. Yang penting maksud kita sudah jelas ya. Tadi penjabaran slide kedua yang di atas. Nah, gitu ya. Oke. Ini pengertian. Nah, di sini dia susun lagi ya. Oke. Susun lagi. Software, nah dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, jadi gitu ya untuk mensiasatinya dari item-item atau sub-sub bab, sub-sub materi yang diberikan. Nah, ini sudah lengkap ya. Daripada kita terlalu banyak ke bawah, nah kita arahkan saja dulu ke PowerPoint. Nah, kita mungkin ngambilnya yang mana? Kita arahkan saja dulu ke PowerPoint. Ya. Misal, saya contohkan langsung ya ke PowerPoint. Nah, saya buka PowerPoint. Jadi kita tinggal copy paste saja. Kita copy paste data tersebut. Nah, kita siapkan ini standar ya, biasa kalau kita mau desain dulu boleh kita ambil aja langsung di area desainnya seperti ini. Ya, ini oke, ini judulnya terkait tentang konsep sistem informasi. Nah, ini misalnya ini kapan ya, siapa dosennya, dosen. Oke. Ya, seperti itu ya. Ini biasanya slide awal itu cover. Nah, slide kedua biasanya outline materi ya. Outline materi. Yang pertama itu tadi sesuai silabus, yang ini ya. Nah, pengertian, komponen, dan prosedur. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini udah slide kedua untuk lebih memperlihatkan apa sih yang mau dibahas hari ini. Nah, ada 3 item yang dibahas. Oke. Nah, kemudian kita enter. Nah, kita masuk ke topik pertama, pengertian sistem dan informasi. Nah, oke, kita ambil yang dijelaskan tadi, pengertian sistem dan informasi. Kalau ini tadi belum lengkap, kita lihat di bawahnya tadi. Wah, di sini ya. Kita ambil di sini. Nah, kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Oke, nah, sistem adalah sekumpulan dan seterusnya. Ya, kalau ada penjabaran lagi, ya kita ambil lagi komponen ketiga sistem. Nah, topik tadi ya. Jadi kita terurut ya. Nah, ini kan pengertian, nah sistem. Ini baru adalah pengertian dari sistem. Nah, nanti kita kembangkan lagi slide-nya. Yang penting kita sudah dapat bahan dan kita bisa susun dia sesuai dengan urutan topik kajian kita ini. Ya. Selesai, ini mudah untuk kita cobakan dan dilanjutkan. Ya, bisa Bapak Ibu dan kawan-kawan lanjutkan ini dan kembangkan lagi. Intinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang relevan yang diberikan. Kalau rasanya belum lengkap, kita minta lagi. Kalau rasanya ingin detail terkait dengan satu kategori yang ada di sini, kita detailkan. Apa yang mau kita inginkan di sini, kita minta saja. Oh, contohnya belum, berikan contoh lain. Nanti kita minta, berikan contoh lain untuk slide kedua, komponen sistem informasi. Nanti dia akan sampaikan di sini. Oke. Demikian tutorial yang saya dapat jelaskan. Semoga bermanfaat dan bisa dicobakan untuk materi perkuliahan kita berikutnya. Dan ini menjadi suatu langkah awal bagi kita dengan punya banyak referensi yang bisa kita berikan ke mahasiswa. Dan ini juga membantu kita dalam pembuatan slide agar lebih cepat dan mudah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di klik like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.